Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد مصباح ورحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Saudara-saudara, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Syahr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah dan larangan. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya syariat Islam adalah berupa perintah. Oleh karena itu, larangan yang ada jumlahnya sedikit. Semua yang diperintahkan akan membawa kebaikan bagi pelakunya, meski tidak berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang dilarang membawa kejelekan bagi pelakunya. Dengan demikian manusia butuh kepada sesuatu yang diperintahkan dan tidak butuh kepada sesuatu yang dilarang. Nah, perintah dan larangan Allah terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah. Jika perintah dan larangan terkait dengan urusan ibadah, maka perintah dan larangan tersebut hukumnya wajib. Dan jika terkait dengan urusan dunia, maka hukumnya sunnah, kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Nah, saudara-saudara, melaksanakan perintah terikat dengan kemampuan karena jumlahnya sangat banyak, sedangkan larangan jumlahnya sedikit dan tidak dibutuhkan, maka tidak terikat dengan kemampuan. Melaksanakan perintah lebih mulia dibandingkan meninggalkan larangan. Demikian juga meninggalkan perintah lebih hina dibanding menerjang larangan. Nah, sebab kehancuran dan kebinasaan. Sebab utama kehancuran umat adalah sekedar banyak bertanya dan menentang perintah nabinya. Sikap yang benar adalah bertanya untuk diamalkan dan tunduk pada perintah nabi. Maka orang yang sekadar banyak bertanya, bukti akan kelemahan agamanya dan tidak waroknya. Di antara dampak jelek banyak bertanya adalah timbulnya perpecahan. Nah, hadis lain yang terkait terdapat di dalam kitab Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Sabda beliau, wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, karena itu berhajilah. Lalu seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah diam dan sampai orang itu bertanya 3 kali. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Kemudian beliau bersabda lagi, biarkanlah aku dengan apa yang aku diamkan, karena kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka. Maka jika aku perintahkan melakukan sesuatu, kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Tapi jika aku melarang kalian melakukan sesuatu,
maka tinggalkanlah. Laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Aqra ibn Habis. Demikianlah menurut suatu riwayat. Nah, para ahli usul fikih mempersoalkan perintah dalam agama, apakah perintah itu harus dilakukan berulang-ulang ataukah tidak. Nah, sebagian ahli besar, ahli fikih dan ahli ilmu kalam menyatakan tidak wajib berulang-ulang, akan tetapi yang lain tidak menyatakan setuju atau menolak, tetapi menunggu penjelasan selanjutnya. Hadis ini dijadikan dalil bagi mereka yang bersikap menanti, yakni netral, karena sahabat tersebut bertanya apakah setiap tahun sekiranya perintah itu dengan sendirinya mengharuskan pelaksanaan berulang-ulang atau tidak. Tentu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan kata-kata, kalau aku katakan ya, niscaya menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Bahkan tidak ada gunanya hal tersebut ditanyakan. Akan tetapi secara umum perintah itu mengandung pengertian tidak perlu dilaksanakan berulang-ulang. Kaum muslimin sepakat bahwa menurut agama bahwa haji itu hanya wajib dilakukan satu kali seumur hidup bila mampu. Nah, kalimat biarkanlah aku dengan apa yang aku diamkan secara formal menunjukkan bahwa setiap perintah agama tidaklah wajib dilaksanakan berulang-ulang. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa pada asalnya tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah sampai datang keterangan agama. Hal ini merupakan prinsip yang benar dalam pandangan sebagian besar ahli fikih. Nah, kalimat kalau aku katakan ya tentu menjadi wajib, menjadi alasan bagi pemahaman para salafun salih bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wewenang berijtihad dalam masalah hukum dan tidak diisyaratkan keputusan itu harus dengan wahyu. Kalimat apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah menurut kemampuan kalian, merupakan kalimat yang singkat namun padat dan menjadi salah satu prinsip tentang penting di dalam Islam. Namun termasuk dalam prinsip ini adalah masalah-masalah hukum yang tidak terhitung banyaknya. Di antaranya ialah solat. Contohnya, pada ibadah solat bila seseorang tidak mampu melaksanakan sebagian dari rukun atau sebagian dari syaratnya, maka hendaklah ia lakukan apa yang dia mampu. Nah, begitu pula dan dalam membayar zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bila tidak bisa membayar semuanya, maka hendaklah ia keluarkan semampunya. Juga dalam memberantas kemungkaran, jika tidak dapat memberantas semuanya, maka hendaklah ia lakukan semampunya. Dan masalah-masalah lain yang tidak terbatas banyaknya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.